Komunikasi tadi, ya bagaimana kita bisa berhubungan. Untuk bisa berhubungan baik, maka kita tidak punya masalah. Ingat-ingat itu. Jadi kunci berkomunikasi, satu, kita tidak punya masalah pribadi. Yang kedua, dengan cara yang ketiga, siapa yang harus kita hadapi. Makanya ini kalau kita ini bisa saja di satu tempat tugas kita harus berhubungan dengan direksinya, dengan satpamnya, dengan siapa gitu. Nah, siapa yang kita hadapi itu yang harus kita sesuaikan. Baik, kemudian senantiasa meningkatkan kemampuan diri. Ya, saya katakan tadi bahwa ke depan ini semakin sulit karena banyak perubahan-perubahan, maka kita harus siap. Ya, kalau kita sekarang umpamanya saja Bu Ani, mohon maaf, sudah berapa tahun kerja di sini? 4 tahun. 4 tahun pada waktu masuk, katakanlah jangan 4 tahun, 2 tahun yang lalu dengan sekarang, kemampuan Bu Ani itu ada dirasakan tambah begitu. Tambah kan? Gitu loh. Nah, ke depan itu kan mesti harus ditambah juga, karena ada kemungkinan tantangannya lebih banyak, tugasnya lebih berat lagi, ya itu kan harus dipersiapkan. Makanya jangan sampai kita lupa meningkatkan kemampuan. Kemampuan itu bisa macam-macam, dari pengalaman, ya, dari belajar buku, ya, terus kemudian dari praktek-praktek yang kita laksanakan, tapi dengan cara yang memang baik gitu. Apalagi setelah menerima training hari ini, itu banyak ya yang perlu kita rubah dari tindakan, perilaku, dan karakter yang kita lakukan sehari-hari selama ini. Itu mungkin bisa, termasuk ini yang nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar yang paling efektif tadi buku, terus kemudian belajar itu pasti kepada orang lain. Buku ini kan karangan orang lain, ya, jadi kita belajar pada orang lain. Kalau semua orang yang ada di ruangan ini dianggap guru, ya jangan kita meremehkan Mbak Agatha. Mbak Agatha ini masih kecil gini, ya, itu pasti punya kelebihan, kan begitu. Bidangnya apa? Itu kelebihannya. Kalau kita mau menambah ilmu, ya harus baik-baik dengan Mbak Agatha. Gitu. Nanti di bidang apa Mbak Agatha? Admin, ya. Kalau begitu Excel itu menguasai, ya. Saya nggak tahu Excel yang bagus, ya. Nah, ini saya harus belajar sama Mbak Agatha. Ini kan begitulah. Itu caranya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, kemudian tanya sama Mbak Sulis, dengan apa yang dikuasai? Tapi kalau di sini kan sudah tahu kan, ya. Jadi masing-masing orang ini kan sudah tahu. Saya aja yang tidak tahu. Tetapi maksud saya begini, Mbak Sulis itu tidak punya yang dipunyai oleh Mbak Agatha. Kenapa nggak mau belajar saja kan gitu? Ya. Mbak Nora tidak mengerti apa yang dimengerti oleh Mbak Sulis. Kenapa tidak tanya saja gitu? Ya, coba kalau semua orang itu begitu. Satu, kita menjadi murid yang baik. Artinya itu ada konsep BTS dari saya. Tidak ada di sini, tapi insya Allah mungkin di buku mana ya kalau tidak salah ini. Itu ada konsep BTS untuk meningkatkan kemampuan kita pakai konsep WTS. W itu sebagai worker yang baik, ya. Jadi kita mengerjakan tugas-tugas yang sedang diberikan kepada kita. Pada saat yang sama kita menjadi teacher, ya, menjadi guru yang baik. Artinya apa? Kita pasti punya kemampuan. Jangan pelit terhadap ilmu pengalaman yang kita punya. Kalau kita tahu bahwa teman itu tidak ngerti, ya, itu dikasih tahu saja. Tapi kan belum tentu mau. Tinggal caranya saja sekarang. Ya. Kalau Pak Michael umpamanya saja, ya, dengan ahli di dalam komputer, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya, pinter. Ya. Pengen jadi guru kan harus kuncinya tadi WTS, T-nya guru, S-nya student, jadi murid. Pada waktu kita mau berperan sebagai teacher, itu orang lain itu dianggap murid. Tapi dilihat-lihat dulu caranya. Tahu kalau Pak Michael itu tidak bisa PowerPoint, sampai mau jadi gurunya. Alah, Pak Michael itu gak ngerti PowerPoint, gak iso. Tak warani, tak ajari PowerPoint. Tapi ya jangan terus Pak Michael nanti.
bisa. Jadi artinya tadi itu mempertimbangkan siapa yang akan kita jadikan murid. Ya, itu memang penting. Artinya apa? Kita ada semangat untuk membagi ilmu kepada orang. Cuma caranya sekarang bagaimana? Ya itu tanya ke Pak Michael. Saya nggak tahu ya. Di sini nih yang ahli PowerPoint siapa kan gitu. Bapak Anda, wah aku nggak iso. Coba Pak gini aja. Coba 3 hari lagi Pak. Saya tak belajar, saya tak kursus itu. Padahal sudah bisa kan gitu. Tapi supaya tidak kelihatan bahwa mau ngajari, itu kan harus pakai taktik kan gitu. Nah akhirnya, Pak saya ternyata sudah ada kunci-kunci membuat PowerPoint. Ini Pak. Nah gitu. Kan mesti baca terus takon. Iki apa? Sing iki. Nah sampai terus ngajari gitu. Nggak terasa gitu. Itu namanya jadi guru yang baik kepada atasan. Tapi atasan bisa saja kalau pas jadi student, ya berperan sebagai student kan harus belajar kepada orang lain. Orang lain siapa? Bisa atasannya, bisa temannya, bisa bawahannya. Nah kalau pas belajar sama bawahan, ya jangan semata-mata terus ya Agatha sama sini. Awake dadi pimpinan gak iso ya. Mana PowerPoint iki apa cara? Nah, itu namanya terlalu vulgar, kan gitu. Vulgar gitu. Ya, tanya saja. Agatha, Taman kan pinter komputer itu. Coba saya, PowerPoint itu ya apa caranya? Coba tak tes sampean ya. Oh, gini. Nah ini ya apa kok mbok ngene gunane kan ya apa iki? Kok mbok dudul sing iki? Kan dudul iki kok awakmu dudul sing iki ya apa? Nah akhirnya kita kan belajar sebetulnya ya. Cuma anak buah yang kita ini nggak tahu kalau sebetulnya belajar. Nah itu adalah taktik bagaimana kita menjadi student yang baik. Tadi itu WTS, menjadi worker, menjadi teacher, menjadi student. Jadi 3 peran ini sekaligus kita lakukan di dalam kantor ini, maka akan naik Pak. Ya, Bu Isti dapat apa, bisa apa, gitu ya tanya, kasih aja. Cuma caranya Pak. Lah, Bu Ani itu dipanggil. Nih, ini nih. Sampai kan 4 tahun ya ini. Sampai paling nggak ngerti ku jenenge PowerPoint. Ini tak marahin sama. Nah kalau gitu ya marah pasti gitu. Ya caranya kalau kita mau menjadi guru itu caranya bagaimana? Karena tidak semua orang itu suka digitukan, tapi butuh kan gitu. Nah coba kalau jenengan ngajari Bu Ani, terus kemudian jenengan sekaligus jadi murid, kan gitu. Pada waktu ngajari PowerPoint, iya, teman nak ngerti pembukuan itu. Coba sih pembukuan supaya gampang membacanya itu bagaimana? Nah jenengan berperan sebagai student gitu. Coba kalau di ruangan ini semua melakukan peran yang bersamaan, ya jadi guru, ya jadi murid, ya jadi pekerja yang baik, kan meningkat itu gitu. Nah, dengan pemahaman ini maksud saya begini, bahwa jenengan semua itu tidak malu untuk tanya kepada Bu Isti. Bu Isti juga tidak segan-segan untuk menularkan ilmu. Ya, kalau ilmu itu ditularkan kan jadi amal jariah itu. Selamanya akan mendapatkan ganjaran pahala itu, gitu. Jangan sampai punya pikiran, sekolahku larang ketika ya Allah. Jarno, pikir rahasia perusahaan. Baik.